Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sangat bersyukur karena saya dapat memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia ini, yaitu public speaking. Nah, oleh karena itu, perkenankan saya berbicara sedikit tentang pentingnya memiliki sifat ekstrovert dalam menuntut ilmu. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di sini yang mengetahui apa itu sifat ekstrovert? Dan apa sih pentingnya sifat ekstrovert dalam menuntut ilmu? Nah, sebagaimana kita ketahui, sifat ekstrovert adalah kebalikan dari sifat introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka seorang yang memiliki sifat ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal baru dan senang bergaul. Hal itu disebabkan karena seseorang yang memiliki sifat ekstrovert lebih didominasi dengan sifat dan kondisi atau kebiasaan yang menyenangkan dari luar diri mereka sendiri. Bagi mereka, aktivitas sosial, berinteraksi dengan orang lain, sering bertukar informasi dengan banyak orang, dan senang bergaul adalah hal yang menyenangkan. Dan sebaliknya, jika mereka dalam keadaan sendiri, menurut mereka itu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Berikut ada ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Yang pertama yaitu selalu antusias dan semangat, senang berinteraksi dengan orang lain dan bersosialisasi, mudah bergaul, cenderung spontan dalam bertindak dan berbicara, pandai mencairkan suasana, selalu tampil percaya diri, senang bekerja kelompok, dan masih banyak lagi. Kita sebagai pencari ilmu atau penuntut ilmu, baik bagi kita memiliki sifat ekstrovert ini. Kenapa? Karena menurut ciri-cirinya yang tadi disebutkan, sifat ekstrovert ini akan memudahkan kita dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti tadi, sifat antusias dan semangat, senang bersosialisasi atau berinteraksi, selalu tampil percaya diri, dan masih banyak lagi. Nah, dalam dunia pembelajaran, memiliki sifat ekstrovert memang baik untuk memudahkan kita dalam belajar. Nah, seperti tadi yang disebutkan yaitu selalu antusias dan memiliki semangat yang tinggi. Nah, dengan sifat ini, kita akan selalu semangat untuk menuntut ilmu atau pergi ke kampus. Nah, sebagaimana kita ketahui, apabila kita mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar, maka tidak akan ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kita untuk terus menuntut ilmu. Misalkan hari ini libur perkuliahan, tapi kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dan antusiasnya mereka tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan apa yang tidak mereka ketahui sampai dapat. Jadi mereka akan terus mencari apa yang tidak diketahuinya. Begitu juga senang berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, senang berinteraksi dan bersosialisasi tidak hanya di lingkungan pendidikan saja, tetapi di lingkungan masyarakat pun kita harus bisa mempunyai sikap ini, karena kita tidak hanya dengan itu-itu saja kalau berbicara atau berinteraksi, tetapi kita juga perlu berinteraksi dengan orang lain. Nah, poin selanjutnya yaitu selalu tampil percaya diri. Ini memang jadi permasalahan banyak orang. Akan tetapi, kita bisa melatihnya sejak dini. Banyak orang yang merasa tidak percaya diri, padahal itu merupakan hal yang tidak baik. Nah, merasa percaya diri juga akan memudahkan urusan kita. Misalnya, kita hari ini ada presentasi, nah tetapi kita tidak ada waktu untuk mempelajari atau berlatih presentasi itu. Tetapi karena kita selalu tampil percaya diri, maka presentasi yang belum dipersiapkan itu akan berjalan dengan lancar dan tidak akan gagal. Memang sulit ya untuk merasa percaya diri, tetapi bisa kita latih sejak dini. Seperti kita sering bertemu dengan orang lain dan kita saling menyapa dengan orang lain,
dan masih banyak lagi. Nah, pokoknya kita harus melatih diri sejak dini supaya kita bisa tampil percaya diri di depan orang lain. Lain halnya apabila kita memiliki sifat introvert. Sebagaimana kita ketahui, sifat introvert adalah kebalikan dari sifat extrovert. Nah, orang yang berkepribadian introvert akan cenderung lebih fokus pada perasaan, perkataan, mood yang berasal dari diri sendiri alias internal, dibandingkan dengan orang yang mencari stimulasinya dari luar diri sendiri. Nah, berikut ada beberapa ciri orang yang berkepribadian introvert. Yang pertama yaitu suka menyimpan perasaan sendiri. Nah, dalam dunia pembelajaran memiliki sifat ini, yaitu memiliki sifat suka menyimpan perasaan diri sendiri itu, kita akan kesulitan dalam dunia pembelajaran. Seperti misalnya kita sedang belajar di dalam kelas. Nah terus ada yang ingin kita tanyakan kepada guru. Nah, tetapi karena kita senang menyimpan perasaan sendiri, bahkan rasa penasaran itu pun kita akan simpan dalam diri kita sendiri dan kita tidak akan berani untuk menanyakan kepada guru atau dosen atau bahkan kepada teman kita sekalipun. Nah, orang yang berkepribadian introvert ini akan menyimpan rapat-rapat pertanyaan yang ingin ia tanyakan karena merasa tidak berani. Yang kedua, yaitu terlihat pendiam atau menarik diri ketika berada di sekumpulan orang yang tidak mereka kenal baik. Nah, terlihat pendiam memang sangat terlihat bahwa seseorang itu memiliki kepribadian introvert. Nah, misalnya kita ada kelompok diskusi di kelas. Nah, orang yang berkepribadian introvert itu tidak akan banyak bicara, bahkan ia tidak akan ikut berdiskusi. Nah, ia akan diam saja dan hanya akan mengangguk-ngangguk, iya saja berdasarkan interupsi temannya. Nah, memiliki sifat itu tidak baik, padahal kita bisa memulainya dengan bertanya kepada temannya tentang apa yang didiskusikan. Nah, dengan begitu ia akan mulai berani untuk mengemukakan pendapat yang menurutnya benar. Yaitu selalu merasa sadar diri dan berpikir sebelum bertindak. Nah, memiliki sifat sadar diri dan selalu berpikir sebelum bertindak bukanlah hal yang salah. Kita memang perlu untuk merasa sadar diri agar kedepannya kita tidak sombong. Nah, tetapi apabila kita terus-terusan berlarut-larut dalam kata sadar diri itu juga tidak baik karena akan membuat kita untuk terus-terusan merasa rendah diri. Nah, misalnya di suatu kelas sedang ada diskusi, lalu seorang guru meminta pendapat muridnya. Lalu kita ingin berpendapat, tetapi karena terlalu berlarut-larut dalam kata sadar diri itu sehingga mempunyai pemikiran seperti saya bukan apa-apa di kelas ini, atau IP saya hanya rata-rata, jadi saya tidak berhak untuk memberikan argumen. Nah, mempunyai pemikiran seperti itu tidak baik karena itu tidak baik juga bagi mental kita dan akan menurunkan semangat kita sebagai pencari ilmu. Nah, alangkah baiknya kita sesekali bolehlah menyampaikan pendapat atau suatu argumen yang dirasa argumen itu benar menurut kita. Keempat, yaitu senang bersosialisasi tetapi hanya dengan orang yang sudah dikenal saja. Nah, mempunyai kriteria orang yang senang bersosialisasi itu bagus, sangat bagus. Tetapi apabila kita hanya bersosialisasi dengan orang yang kita kenal saja, itu tidak cukup. Kita juga perlu bersosialisasi dengan orang lain, dengan orang yang belum kita kenal, atau bahkan dengan orang yang baru saja kita temui. Nah, alangkah baiknya kita juga bisa bersosialisasi dengan orang lain atau orang yang belum kita kenal, agar semua permasalahan bisa terpecahkan. Kepribadian itu memang bawaan sejak lahir dan sudah menjadi takdir Tuhan. Tetapi apabila kita berusaha untuk mengubahnya, misalnya dari kepribadian introvert ingin menjadi kepribadian extrovert, insya Allah kita bisa mengubahnya, asal kita tetap berusaha dan berdoa kepada Allah untuk bisa lebih baik lagi. Nah, dan kamu yang berkepribadian introvert jangan berkecil hati, kita bisa
bisa melatih diri sejak dini. Misalnya kita dari hal yang kecil bertanya kepada guru atau dosen, sering berinteraksi dengan teman atau dengan orang yang belum kita kenal, dan masih banyak lagi hal yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, tetap semangat ya bagi kita semua dalam menuntut ilmu, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya.